Halo, apa kabar untuk Virgo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk teman-teman Virgo tentang energi asmara kamu di bulan Desember. Sekali lagi, ini sifatnya adalah general ya. Nggak semua harus cocok, nggak semua harus resonate buat keadaan kamu di luar sana. Jadi kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di video yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Sekali lagi, ini energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa ya buat teman-teman Virgo di luar sana. Nah, oke, aku cek dulu di sini untuk energi asmara. Karmic relation. Oh, di antara harus melepaskan ataupun mencintai. Not enough. This word and rose. Many option decision. One night stand. Not today. Oke, hand of card. Take a chance, risk, being strategy. Oke, gini teman-teman. Untuk Virgo, karena di sini aku lihat ada yang namanya di antara harus melepaskan tapi masih mencintai. Ada listen. Listen itu pembelajaran ya teman-teman. Nah, gini, di saat situasi, aku lihat ada situasi ya. Jadi kayak memang gimana ya, hubungannya itu kayak gambling banget. Disebut bakal sukses, disebut enggak. Makanya kita masalah ada listen di sini. Gini teman-teman, kalau aku lihat situasi kamu itu bener-bener kayak mau arah ke sini itu resikonya begini, mau arah ke sini itu resikonya begini. Nah, ini loh. Jadi mau dipertahankan itu apa ya, mau dipertahankan itu kita ngomong masalah yang namanya bisa jadi banyak hal yang terjadi dalam hubungan kalian ya, entah itu apa, nggak harus toxic relation, tapi intinya itu entah itu nggak disetujui atau toxic atau apalah, banyak ya. Ingin ini loh, kita ngomong masalah letting go, antara melepaskan itu kok masih ada rasa sayang, nggak dilepaskan itu kok situasinya begini. Apalagi di sini aku melihat kondisi kamu itu masih sayang banget sama dia, bahkan kita ngomong masalah yang namanya apa ya, honor itu tadi ya. Jadi kayak setia lah, perasaan kamu ya cuman untuk dia, nggak ada yang lain. Tapi di sini aku lihat cukup banyak frustasi dalam hubungan di sini yang buat kamu tuh kayak banyak frustasinya. Nah, ini frustasi dalam hubungan di sini nih ya. Nah teman-teman, di sini kalau aku lihat juga ini sebagian dari Virgo salah satu dari kamu ini ada yang gampang cemburuan ya teman-teman. Nih no, ego issue ya. Ego issue itu merasa diri yang paling benar, merasa diri yang apa ya, jadi lebih percaya dengan pemikiran kamu daripada mungkin realita. Nah, ini kita ngomong masalah yang namanya buat kamu ini yang banyak berpikir tentang dia ya, banyak berpikir tentang dia yang mungkin akhirnya muncul rasa ketakutan kamu. Nah, ini loh ya, akhirnya kamu tuh kayak lebih percaya dengan pikiran kamu. Terlebih lagi kita ngomong masalah yang namanya lack of confidence, merasa nggak percaya pada diri sendiri. Apa jangan-jangan dia itu udah nggak sayang sama aku? Nah, itu juga muncul perception ya. Jangan-jangan dia begini karena udah nggak sayang lagi sama aku. Jangan-jangan dia gini karena, nah ini namanya kita ngomong masalah namanya ego issue ya. Jadi lebih percaya pada pemikiran kamu daripada, ini bisa terbalik ya teman-teman. Ini bisa saja dia ya,
Ini loh, aku melihat kayak salah satunya, kita ngomong masalah salah satunya itu cemburu karena merasa tidak percaya pada diri sendiri dan terlalu mempercayai yang namanya pemikiran. Terlalu mempercayai yang namanya apa kata orang, bisa juga muncul yang namanya kecemburuan. Nah, ini yang disebut yang namanya toksik juga. Kalau kenyataannya benar, oke, nggak masalah. Tapi kalau kenyataannya nggak benar, ini loh, kita ngomong masalah yang namanya apa ya? Di saat mungkin kita ngomong masalah ini, katakanlah kamu ya, kamu lagi deket banget sama dia, tapi kamu masih nggak yakin dengan perasaan dia. Di saat dia itu ada buat kamu, tapi kamu merasa nggak yakin dengan dia. Atau bahkan yang dulunya dia begini, tiba-tiba kayak apa ya, masih memikirkan, kok chatku nggak dibalas, kok chat aku cuman di read aja, kok dia ini yang tadinya itu cepet banget balas, sekarang kok nggak cepet, ini kenapa? Jangan-jangan dia ada di sana, ada seseorang, jangan-jangan dia di sana itu lagi begini. Nah ini ya, ini kita ngomong masalah namanya ego issue, fear, ada ketakutan, self sabotage. Nah ini loh, jadi kayak diri sendiri itu apa ya, jadi diri apa ya, perasaan, terus apa yang ada di diri kamu ini ya, ini dikendalikan oleh pikiran yang tadi. Jangan-jangan di sana dia begini lagi, atau bahkan dia udah nggak sayang sama aku ya, kok dia dulu orangnya begini, sekarang begini. Jangan-jangan dia udah nggak ada perasaan lagi sama aku, apa aku udah nggak nyaman lagi buat dia, apa dia udah nggak nyaman lagi sama aku. Ini loh, kita ngomong masalah yang namanya frustasi. Udah, wah ini gimana ini, udah kayak cemas sendiri, takut sendiri ya. Di sini aku lihat ada jealousy, akhirnya muncul kayak setiap dia itu kayak baik sama seseorang, muncul yang namanya, wah jangan-jangan dia ini lagi deket lagi sama ini, padahal katakanlah itu cuma berteman. Ingat, ini situasinya nggak harus sama ya buat teman yang lain. Nah ini loh, ini akhirnya muncul yang namanya, kita ngomong masalah yang akhirnya membuat salah satunya ini merasa kayak, maaf ya kalau itu terus menerus, membuat akhirnya salah satunya ini merasa nggak nyaman, teman-teman. Ini avoiding a conversation, a call or person. Jadi walaupun kalau kita mau masalah, kalau ini terus-terusan seperti ini, ingat ada listen. Dia itu ada perasaan dengan kamu. Dia itu ada perasaan dengan kalian. Hanya saja mungkin dalam benak kalian ataupun dalam pemikiran kalian ini ada muncul isu ego ini sendiri gitu loh, isu pemikiran yang semacam itu yang membuat kayak muncul jealousy. Nah ini kita ngomong masalah yang namanya listen. Jika ini memang seperti ini terus, ini yang akan membuat dia itu marah. Akhirnya itu tadi, marahnya ini bukan karena dia nggak sayang, marahnya bukan karena perasaannya hilang, tapi dia ini marah dengan apa yang sudah kamu lakukan terhadap dia. Nah, ingat, ini energinya bisa terbalik ya teman-teman. Dia tuh marah dengan apa yang sudah selama ini kamu pikirkan tentang dia. Dia kecewa di sini aku lihat, hurt, merasa sakit. Nah ya, akhirnya apa? Cuek sama kamu, nggak mau ditelepon, nggak mau angkat, bahkan yang tadinya itu, ini kita ngomong masalahnya namanya take a chance, a risk. Ini adalah resiko yang mungkin harus kamu ambil ya, resiko yang memang harus kamu terima karena apa yang sudah kamu pikirkan hal-hal ini terhadap dia. Nah ini loh resiko ya. Nah karena seperti ini kadang-kadang membuat kamu tuh tambah lebih memikirkan hal yang apa ya, kayak membuat kamu tuh kayak bingung. Bingungnya kenapa? Kok bukannya dia ini memberikan penjelasan atau info ke kamu, kok dia kok malah dia menghilang? Itu karena dia marah.
Nah, di sini aku kalau lihat bisa saja dia ini kalau marah ya, dia malah nggak mau diganggu. Jadi intinya itu apa? Semakin dia ini marah kalau kamu mengganggu dia, muncul kata-kata yang nantinya malah membuat hubungan ini hancur, teman-teman. Karena merasa dia itu terlalu dipush, merasa dia itu kayak merasa kamu tekan. Nah ini ya, kalau aku lihatnya kayak gitu. Ini juga sempet ada beberapa dari teman-teman yang bahkan udah putus karena merasa dia ini kamu tekan. Kamu jangan-jangan sama dia ini, nah kamu jangan-jangan sama dia, kamu alasan kamu bener gak sih kalau kamu begini, bener gak sih alasan kamu nggak cepet chat atau kayak gimana, kamu bener, kamu lagi sibuk, kamu bener, kamu kayak gini. Nah ini yang terus-terusan seperti inilah yang membuat dia itu kayak emosi, still angry. Nah ini loh, dia masih marah di sini. Nah ini memang resiko yang harus kamu ambil ya teman-teman. Nah ini loh, tetapi ini yang malah membuat kamu kayak malah semakin bertanya-tanya banyak tentang dia di sini kalau aku lihat ya. Semakin kamu frustasi dalam hubungan di sini nih. Nah ini loh, aku lihat ada yang namanya letting go and loving you ya. Kalian itu sama-sama sayang teman-teman. Cuman kalau kita ngomong masalah hubungan yang semacam ini, kadang-kadang itu membuat salah satunya itu melepaskan pun itu akhirnya ya, bahkan kita ngomong aku kalau kamu malah merasa gini, kalau kamu terus-terusan dengan aku, kamu akan memunculkan dia ya. Kalau dia yang memutuskan kamu, bukan berarti dia nggak sayang, tetapi dia nggak mau di situasi yang semacam ini terus, teman-teman. Nah ini dia, kalaupun dia melepaskan kamu, bukan berarti dia nggak sayang sama kamu, tetapi dia tidak mau dalam hubungan kalian ini seperti ini terus. Dia juga tidak mau tertekan dengan situasi ini. Nah ini dia juga gak mau tertekan. Dia juga gak mau kamu tuh mikir dia tentang hal-hal yang seperti itu lagi. Mungkin menurut dia, kalau dengan putusnya hubungan di sini membuat kamu tidak mikir aneh-aneh tentang dia, ya udah, mungkin itu jauh lebih baik. Karena dia merasa saat kamu bersama dia, ini pikiranmu ini aneh-aneh, takut, cemburu, ya. Apalagi dia merasa bahwa kamu tidak percaya sama dia. Akhirnya dia itu kayak, buat apa kalau kamu nggak percaya sama aku, terus hubungan ini dibina terus. Nah ini loh. Jadi intinya di sini aku melihat hubungan yang putus ini belum berarti belum berarti dia nggak sayang sama kamu. Gak berarti dia tuh gak sayang, tapi dia tidak nyaman dengan hubungan semacam ini. Nah ini dia ya. Sebetulnya kalau aku melihat dengan hadirnya many option itu, kan aku bilang bahwa kalau putus itu kok ya aku masih sayang, tapi kalau nggak putus kok ya kok situasinya begini. Nah ini loh ya, nih seperti aku bilang, kalau diterusin itu kok ya capek-capek sendiri, lelah-lelah sendiri. Nah kayak gitu ya teman-teman. Kalau aku lihat mungkin kamu juga merasakan hal yang sama, karena saat kamu terhubung dengan dia itu ada situasi dimana kamu lelah dengan pikiran kamu tentang dia, capek ya, capek karena terlalu banyak mikirin dia. Nah ini juga, tetapi kalau putus kok ya masih sayang, kalau nggak putus itu kok ya capek-capek sendiri. Nah gitu ya, dia juga gitu sama ya. Oke, aku cek dulu di sini akhirnya kayak gimana untuk bulan Desember ya, tapi teman-teman. Tapi energinya bisa lebih cepat atau lebih lambat. Oke, ada di Emperor. Oke, ada Ace of Pentacle. Oh ya kan. Sebenarnya perasaan kalian itu sama-sama ya teman-teman. Cuman karena salah satunya merasa tidak yakin dengan perasaan pasangan, merasa pikiran lah ya, kita ngomong masalah tentang pikiran yang membuat kamu membuat salah satunya itu kayak cemburu,
ya di sini. Kita masalah yang namanya listen. Gini teman-teman, karena kita masalah yang namanya the high priest ya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita masalah high priest ini sendiri di saat situasi high priest ini muncul. Kan kalian ini sebetulnya sama-sama masih sayang ya kondisinya. Seperti aku bilang, putusnya hubungan ini bukan berarti kamu nggak sayang sama dia, bukan berarti dia juga nggak sayang sama kamu, ya. Karena itu tadi kita ngomong masalah ada jealous, issue dalam pikiran, nggak bisa kontrol pikiran, ya. Akhirnya membuat hubungan semacam ini, banyak frustasi juga dalam hubungan di sini. Tetapi setelah kalian ini putus, banyak hal kayak kita ngomong masalah ke triggers ya, kayak merasa kayak kamu merasakan sesuatu tentang dia, terus aku melihat akhirnya kita ngomong masalah ada listen. Kalau kamu, kita ngomong juga ada hand of card. Kalau memang hal ini isu ego, jadi ego isu ini belum menurun, ya. Self sabotage ini masih ada, frustration in relationship ini juga masih ada. Maka hubungan ini juga akhirnya putus gitu loh teman-teman. Ingat di sini aku lihat ada emperor. Ya, perasaan dia kuat. Sebetulnya kalau aku lihat itu masih saling ingin menjaga satu sama lain, masih sayang, masih care. Tetapi kalau kan aku bilang bahwa kalau belum belajar dari situasi ini, maka kita ngomong masalahnya namanya apa? Sekali nggak mau, bisa juga seperti itu. Sekali enggak. Walaupun perasaan ini tuh dalam. Nah, tapi kalau kita masalah the high priest, muncul high priest, hubungan kalian ini bisa bersama kembali ya, di saat yang tepat, di saat dia udah baik, di saat kamu udah baik, di saat kamu udah layak untuk dia, di saat dia udah layak untuk kamu, maka hubungan ini bisa kembali. Banyak teman-teman yang mengatakan atau bertanya, Kak, karmik itu kan udah, ya udah karmik, ya udah karmik. Enggak. Karmik ini bisa berlanjut ke apa? Ke mana itu namanya? Apa sih? Lupa aku ya. Bisa ke soulmate. Ya, soulmate relation, teman-teman. Seperti aku bilang, di saat soulmate relation ini muncul, itu karena kita sudah layak untuk dia udah layak untuk kita. Sama-sama belajar dari suatu kesalahan di masa lalu. Sama-sama belajar untuk lebih baik. Nah, di saat yang tepat kita dipersatukan. Sama-sama bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Itu yang namanya sama-sama bisa bekerja sama, menerima satu sama lain. Itu namanya soulmate relation. Nah, kalau masih di karmik ini berarti banyak sekali hubungan di antar kalian yang harus belajar lagi. Jadi hubungan itu adalah bagaimana kita bisa saling percaya, harus saling jujur. Nah, itu tadi, kamu udah jujur, dianya enggak, ya sama aja ya teman-teman. Harus saling percaya, harus saling jujur, harus saling menerima apa adanya, baik buruk sifat dan karakter, bukan tabiat ya. Kecuali kalau maaf ya, selingkuh sana selingkuh sini, nah itu beda ya. Itu beda, itu bukan karakter, bukan sifat dari zodiak. Nah, tetapi lebih ke arah itu bisa saja ke psikologi ya, ke psikologi, bisa saja karena lingkungan, bisa saja itu tadi ya, psikologi itu bisa kayak hiper. Nah, ya, jadi kayak psikologinya memang nggak normal, beda dari yang lain lah. Nah, di sini aku melihat itu kayak lebih ke arah di saat kita itu normalnya orangnya aja gitu loh. Nah, ini ya teman-teman, kalau aku lihat dari situasi di Virgo, kalian sebetulnya akan bersama kembali karena sebetulnya kalian ini perasaan kalian kuat banget gitu loh ya, perasaan kalian kuat banget. Tetapi di saat yang tepat kalian ini akan bersama. Kalau nggak tepat, nanti akan muncul putus lagi, on lagi, off lagi, on lagi, off lagi, on lagi, off lagi. Nah, ini mau sampai kapan, intinya kan kayak gitu. Oke, jadi itu buat teman-teman yang lain aku akhiri. Semoga bermanfaat. See you next time.